Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Allah, firman Tuhan. Ingin menyampaikan isi hatinya Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai budak Tuhan, jemaat Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Antonius Stefanus. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan sabda Tuhan, isi hati Tuhan untuk para pemirsa sore hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Para pemirsa pada saat sore hari ini, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara dan sekalian, pada saat sore hari ini semuanya, saya akan buka firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kita buka 1 Korintus 16 ayat 14. Bunyi demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Satu Korintus 14 ayat 16. Bunyi demikian firman Tuhan. Haleluya. Maaf saudara, bentar ya, ada yang salah. 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 14. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan begini, demikian firman Tuhan. Haleluya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya. Tadi satu ayat saya sudah bacakan. 1 Korintus 16 ayat 14. Satu tentang kasih. Kasih itu ada hubungannya dengan mental dan karakter seseorang. Haleluya. Di sini katakan ada satu dosa di Korintus. Ada satu dosa di Korintus, yaitu dosa perpecahan, dosa perzinahan, dosa berpihak-pihak. Haleluya. Apa yang kita sudah kerjakan di dalam Tuhan, di dalam hidup kita, puji Tuhan, harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak punya kasih di dalam hidup kita, dikatakan firman Tuhan, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup tidak punya kasih, tidak ada artinya di hadapan Tuhan kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Apa itu kasih? Apa itu kasih? Kasih itu memaafkan dan mengampuni. Bang, kasih itu lemah lembut dan sabar dan tidak dendam. Haleluya. Bang, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tokoh agama, upet pendeta, hamba Tuhan, siapapun dia,
kalau hidupnya tidak punya kasih di hadapan Tuhan pada saat sore hari ini, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. No, tidak ada gunanya. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus punya kasih dengan siapapun dia. Terutama saudara seiman. Bahkan di luar saudara seiman. Harus punya kasih. Tidak boleh membeda-bedakan. Harus sangat punya kasih dalam hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ayo kita buka ayatnya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yohanes, haleluya, bentar. Saudara, ada kesalahan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Bisa dikatakan, haleluya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, Yohanes 13 ayat 34, 35. Baik, puji Tuhan, haleluya. Kita baca Yohanes 13 ayat 34, 35. Bunyi demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Haleluya. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Yaitu, jikalau kamu saling mengasihinya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada saat sore hari ini, firman Tuhan mengatakan, di luar kasih kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Haleluya. Karena salah satu karakter Allah ialah kasih. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat sore hari ini, kasih itu memaafkan dan mengampuni dan tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Kasih itu tidak melihat kejelekan orang lain. Ingat, para pemirsa pada satu hari ini, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara dan sekalian, bahkan kasih itu tidak melihat kesalahan orang lain. Haleluya. Kasih itu tidak melihat kekurangan orang lain. Kasih itu tidak melihat kelemahan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan kasih itu menutupi segala kesalahan orang lain. Haleluya. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Ingat firman Tuhan pada saat sore hari ini. Camkan baik-baik firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di sini dikatakan 1 Korintus 13 ayat 1. Mari kita baca ya. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1 bunyi demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada saat sore hari ini, dikatakan, ini Rasul Paulus mengatakan demikian, yang berkata demikian.
Dia sudah tahu bahasa dunia bahkan sekalipun. Rasul Paulus bahkan mengerti bahasa malaikat, bahasa manusia pun. Haleluya. Walaupun dia pinter, hebat, kalau tidak ada kasihnya, tidak ada kasih dalam hidupnya, tidak ada kasih, artinya hidupnya, artinya di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, sekarang karunia bisa membuat iman. Haleluya. Tapi iman yang sempurna, dengarkan baik-baik, bukan iman yang takut. Haleluya. Bukan iman yang kerdil. Haleluya. Bukan iman yang ciut pada saat sore hari ini. Tapi kalau orang yang tidak punya kasih di dalam hidupnya, ingat, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan sama sekali. Haleluya. Dalam bahasa Ibraninya, moyung, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan kalau hidupnya tidak ada kasih, tidak punya kasih dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bisa jadi dermawan, tapi tanpa kasih. Bisa tanpa kasih. Orang contohnya, orang bakar gereja, bakar diri, mati syahid, karena tidak ada kasih di dalam hidupnya orang itu. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi orang kalau tidak punya kasih hidupnya, ingat saudara, baik-baik firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kalau orang, tetapi kalau orang yang kalau tidak punya kasih hidupnya, tidak ada gunanya di hadapan Yesus sekalipun, di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara sabar pada saat sore hari ini, saudara punya kasih Kristus, kasih Yesus dalam hidup saudara pada saat sore hari ini. Haleluya. Kita harus sabar jadi orang. Jadi orang itu harus sabar. Karena kasih itu panjang sabar. Karena kasih Allah itu panjang sabar. Kasih Yesus itu panjang sabar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, glory, haleluya. Orang itu harus baik. Jadi orang harus baik. Karena kasih itu bikin kita menjadi baik. Kasih Yesus, kasih Tuhan itu bikin kita menjadi baik hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kasih itu sabar. Dan saudara punya kasih. Kalau saudara punya kasih, tidak ada cemburu. No. Kita punya kasih. Kalau kita punya kasih dalam hidup kita, tidak ada cemburuan. Tidak ada cemburu. Ingat firman Tuhan baik-baik, para pemirsa pada saat sore hari ini, maupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih itu tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri kasih itu. Dan tidak sombong. Tidak sombong. Dan tidak parade. Banyak orang parade. Banyak orang sekarang parade. Haleluya. Pakai baju baru. Sepatu baru. Pakai jam tangan baru. Pakai emas, kalung emas di lehernya.
di tangannya emas, mulut di giginya emas semua. Banyak orang paradi pada saat hidup di akhir zaman ini. Haleluya. Orang sombong suka parade, itu nggak parade, suka mejeng, nampang, menonjolkan kekayaannya, kemewahannya, kesombongannya, bahkan keangkuhannya. Haleluya, puji Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 5. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 5 begini demikian. Haleluya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Namanya kasih. Saudara hidup kalau punya kasih dalam hidup saudara. Kasih itu menghormati orang yang lebih tua dari saudara dan menghargai orang yang lebih tua dari saudara dan mengendai orang tua yang usia lebih tua dari saudara. Haleluya. Ini ada contoh. Kalau di Cianjur ada pesta pernikahan, ya, diundang satu angpau, kan tahu kan angpau merah, yang garisnya, yang tengahnya putih, merah, pinggirnya putih. Kadang-kadang ada orang pakai angpau yang putih, ya, 8 orang, tapi dia tidak datang ke pesta pernikahan itu. Dia tidak datang. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita baca lagi ayat. Haleluya. Kalau di Hong Kong, di luar negeri, di Hong Kong, disebut namanya. Kalau dia tidak datang disebut namanya, dipanggil, disebut. Tapi ia tidak berprovokasi, tidak. Artinya, tidak terpancing emosi. Kalau namanya tidak dipanggil, kalau namanya tidak disebut. Haleluya. Di sini dikatakan, "Doth not behave itself unseemly, seeketh not her, often is not easily provoked, think no evil." Di sini dikatakan, dia tidak akan terpancing emosi, dia tidak akan mudah terprovokasi. Dikatakan, haleluya, puji Tuhan. Seperti Kain, contohnya seperti Kain. Kain tahu kan? Kain provokasi. Kenapa? Karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tidak diterima Tuhan persembahannya Kain. Sehingga dia panas, emosi, gampang terprovokasi hatinya. Timbul kebencian, kejahatan. Timbul punya rencana pembunuhan kepada Habel. Haleluya, puji Tuhan. Malam ini, pada saat sore hari ini, pada saat sore hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya diingatkan firman Tuhan. Jangan simpan salah orang lain. Jangan simpan salah orang lain. Jangan simpan kesalahan orang lain.
Itu memiliki punya akar pahit, dendam, kebencian dalam hatinya, dalam hidupnya pada saat sore hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau sudah begitu, nilai orang, banyak orang suka ada orang yang suka nilai orang pakai baju. Oh, bajunya KW2 nih, lokal punya. Ada juga nilai orang pakai sepatu KW nomor 2, jadi buatan lokal. Ada orang yang suka nilai orang, oh pakai jam tangannya bagus KW2, tapi buatan lokal, bukan buatan luar negeri, bukan buatannya yang asli. Jangan simpen ke salah orang, kesalahan orang lain. Ingat firman Tuhan baik-baik pada saat sore hari ini. Haleluya. Dolar boleh disimpan sama bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian pada saat sore hari ini. Boleh simpan dolar. Haleluya. Tapi yang disimpan juga kebaikan orang. Tapi yang disimpan juga kebaikan orang kepada kita. Jasa orang kepada kita, kebaikan orang. Ingat firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kalau saudara bisa lihat kebaikan Tuhan, berarti saudara bisa melihat kebaikan manusia, bisa lihat kebaikan orang. Kalau saudara tidak bisa melihat kebaikan orang, sedikit pun lihat kejelekan orang, kesalahan orang, kekurangan orang, kelemahan orang, bahkan lihatnya kebencian. Ingat firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tinggalkan itu semua jauh-jauh pada saat sore hari ini. Ingat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara ingat, kalau saudara bisa kebaikan orang sedikit pun, saudara pasti bisa lihat kebaikan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa lihat kebaikan orang sedikit pun, jangan harap saudara bisa lihat kebaikan Tuhan. Tuhan yang bekerja lewat orang, lewat manusia, bukan lewat setan. Camkan firman Tuhan baik-baik pada saat sore hari ini. Maaf, sebuah firman memang agak keras sedikit. Biar terbuka mata rohani saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita kerja nurut sama bos kita, atasan kita. Ngomongin orang, memang orang itu sudah tidak jelek, ya. Ngomongin orang yang memang orang itu sudah jelek sifatnya, karakternya. Ingat pada saat sore hari ini firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lihat kejelekan orang lain. Ingat firman Tuhan. Jangan lihat kejelekan orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan lain, kesal orang lain. Kalau saudara bisa rangkul orang itu, berarti saudara punya kasih Kristus, kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Biar pada saat sore hari ini firman Tuhan mengatakan, simpan kebaikan orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Ingat firman Tuhan, kalau kita sudah pernah ditolong orang, pernah merasakan kebaikan orang, berarti saudara sudah menerima kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara pada saat sore hari ini.
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Tidak bersukacita karena tidak ada keadilan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan ayat 7-nya. Haleluya. Ayat 7 mengatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi dikatakan bear it all things, artinya menanggung segala sesuatu, mengangkat segala sesuatu. Haleluya. Dikatakan sini ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ayat 8 mengatakan demikian, charity never fails. Kasih tidak pernah gagal, kasih Tuhan, kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya pada saat sore hari ini. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara akan jadi putra putri kerajaan surga. Haleluya. Pada saat sore ini, saudara akan jadi putra putri kasih Kristus, kasih Tuhan, ya, di kerajaan surga pada saat sore hari ini. Dia adalah Raja Kasih. Siapa itu? Yesus Raja Kasih. Haleluya, puji Tuhan. Sekalipun saudara sekolah tinggi, insinyur, doktor, MBA, bahkan profesor, enggak ada apa-apanya, ingat firman Tuhan baik-baik pada saat sore hari ini. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Tuhan, kasih Kristus yang ada dalam hidup saudara, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dibanding dengan kasih Tuhan, kasih Kristus, hidup kita tidak ada apa-apanya. No. Tidak ada apa-apanya. Tidak berarti di depan Tuhan. Tidak berguna. Tidak ada guna sama sekali. Kalau kita hidupnya kasih. Dia punya kasih Kristus, kasih Tuhan dalam hidup kita. Ingat firman Tuhan pada saat sore hari. Camkan baik-baik. Haleluya, puji Tuhan. Ingat, ayat 10. Dikatakan di sini, yang sempurna. Haleluya. Ya, ayat 10 ini demikian firman Tuhan. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, hilang. Amin. Puji Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya. Yesus katakan, yang sempurna akan datang. Akan datang yang sempurna itu. Yang tidak sempurna akan hilang, akan lenyap, akan berlalu dengan sendirinya. Amin, puji Tuhan, glory, haleluya. Ayat 11 mengatakan demikian firman Tuhan. Ayat 11-nya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin, puji Tuhan. Haleluya, pada saat sore hari ini. Aku lewati, aku tidak mau lagi yang sudah berlalu, yang sudah lewat semuanya. Dunia
sudah merangsak dunia, masuk ke gereja melalui internet. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hati-hati pada saat sore hari ini. Kita hidup sudah di akhir zaman, udah di ujung akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat sekali, semakin dekat sekali. Haleluya. Ingat firman Tuhan, hanya kasih Tuhan, hanya kasih Kristus, hanya kasih Yesus yang membuat hidup kita menjadi teduh dan tenang dan nyaman di dalam Kristus, dalam Yesus, dalam Tuhan hidup kita. Haleluya. Tenang itu dan tenang, nyaman, teduh, itu yang dibuat adanya kasih dalam hidup saudara dan saya pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dikatakan Efesus 3 ayat 18, kita buka. Haleluya, 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 haleluya. Efesus 3 ya, kita buka Efesus 3 ayat 21. Efesus 3 ayat 21. Efesus 3 ayat 21 ya. Efesus 3 ayat 21. Haleluya. Saya hari yang keselip. Efesus 3 bunyi demikian firman Tuhan. Efesus 3 ayat 18 bunyi demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahaminya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita pada saat sore hari ini. Bahkan kasih Tuhan lebih luas dari samudra ini. Ingat saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian pada saat sore hari ini, maupun para pemirsa pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini katakan, ketika saudara punya kasih di dalam hidup saudara, tangan Tuhan terbuka memberkati saudara, hidup saudara dan saya pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Kita harus pahami, harus bisa memahaminya. Dia itu satu pribadi, itu satu oknum. Itu satu pribadi Yesus. Pribadi Yesus dalam hidup kita pada sore hari ini. Bahkan pengetahuan dunia pun tidak bisa mengerti dengan kasih Kristus, kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan sudah kita miliki kasih Kristus itu, kasih Tuhan itu dalam hidup kita pada saat sore hari ini. Haleluya. Siapa yang bisa bikin orang menangis? Siapa yang bisa bikin orang bertobat? Siapa yang bisa bikin orang insyaf dan sadar? Siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Siapa itu pada saat sore hari ini? Hanya kasih Yesus. Hanya kasih Yesus. Kasih Yesus dalam kehidupan saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada saat sore hari, maupun termasuk saya juga. Haleluya, puji Tuhan. Hanya kasih Yesus. Kita memiliki kasih Yesus, kasih Kristus dalam hidup kita.
ada sukacita dalam kehidupan kita pada saat sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang sukacita, yang punya sukacita dalam Tuhan, yang punya sukacita dalam Tuhan, hidupnya ada senang, bahagia hatinya. Pasti merasa senang, bahagia karena kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita pada saat sore hari ini, dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian pada saat sore hari ini, maupun para pemirsa pada saat sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan Efesus 3 ayat 21, begini firman Tuhan mengatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 13 bunyi demikian. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan. Tuh saya cari ayat lagi, saya kelewatan ayatnya ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Bunyi demikian firman Tuhan. Haleluya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini sudah menjadi satu paket. Sudah tidak bisa terpisahkan lagi. Sudah menjadi satu paket ini. Iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, maupun para pemirsa, dan termasuk saya juga pada saat sore hari ini. Dikatakan yang paling besar, yang paling besar diantaranya ialah hukum kasih. Kasih Kristus, kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara pada saat sore hari ini. Semuanya, tidak ada terkecuali, semuanya yang hadir pada sore hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, maupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dan para pemirsa pada saat sore hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surgawi, Alhamdulillah sembah pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Allah dan Juru Selamat dan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau lebih dekat menjadi nafas hidupku pada saat sore hari ini, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, kalau pada saat hari ini Tuhan, hamba sudah berdoa, hamba mau berdoa Tuhan Yesus ya. Hamba sudah menyampaikan sebagian kebenaran dari firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan. Biar setiap kata perkataan di keluar mulut hamba Tuhan, itu datangnya dari isi hatimu Tuhan, dari firman sabdamu Tuhan Yesus ya. Biar firman yang telah hamba sampaikan Tuhan pada saat sore hari ini boleh tertanam Tuhan di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dan maupun para pemirsa pada saat sore ini. Tertanam Tuhan Yesus ya, bahkan boleh tertanam dan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan para pemirsa pada saat sore hari ini yang mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sebagian dari kebenaran firman-Mu, sabdamu, isi hatimu. Hamba sudah berhenti bicara menyampaikan firman-Mu. Jadi kami mohon Tuhan, biar kuasa Roh Kudus sudah bekerja Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sabdamu, untuk para pendengar firman Tuhan pada saat sore hari ini, maupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, maupun para pemirsa pada saat sore hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan, kuasa Tuhan Roh Kudus bekerja, yang menguasai hati dan pikiran mereka, menjangkau hati dan pikiran mereka, berikan mereka hikmat dan akal budi Tuhan Yesus ya. Biar mereka boleh mengerti apa maksud kehendak firman Tuhan pada saat sore ini, yang sudah hamba sampaikan pada saat sore hari ini Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus ya. Kalau hamba sudah menyampaikan sebagian dari
kebenaran firman-Mu sabdamu isi hatimu pada saat sore hari Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus ya. Biar sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus ya, maupun para pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada saat sore hari, semuanya yang sudah mendengarkan pada saat sore hari ini Tuhan Yesus ya. Mari Tuhan Yesus. Tuhan, Kau kilik hati mereka semua satu persatu Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan jamah hati mereka semua itu Tuhan Yesus ya. Yang mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, maupun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, maupun para pemirsa pada saat sore hari itu Tuhan jamah hati mereka Tuhan Yesus ya. Jadikan mereka sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, bukan sebagai pendengar saya. Bagaimana Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu kalau tidak sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan Yesus ya belum menjadi penghiburan Tuhan Yesus ya, menjadi penghiburan Tuhan Yesus ya, bahkan menjadi berkat Tuhan Yesus ya, bahkan menjadi penopang Tuhan Yesus dan kehidupan bagi mereka yang mendengar firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan terima kasih. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi mereka semua pada saat sore hari yang sudah mendengar firman-Mu pada saat sore hari. Tuhan terima kasih. Pulanglah semuanya dengan berkatnya, dengan anugerahnya dari Yesus Kristus Tuhan kita, dari Allah Elohim, dalam Roh Kudus persekutuan dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom, kita memberkati ya. Sampai berjumpa lain kesempatan. Haleluya.